dosa dengan menyalahkan Tuhan, menyalahkan pengajaran yang benar. Itu kebenaran sendiri. Ini roh pengintai hari-hari ini yang harus disucikan. Ini pemecah belah tubuh Kristus. Pemecah belah nikah rumah tangga tubuh Kristus. Ini penggembalaan sampai tubuh Kristus dipecah belah oleh roh pengintai. Seperti kakak-kakak Yusuf terpecah dengan Yusuf. Banyak kali kita menyalahkan Yusuf karena Yusuf cuma seorang diri, kakaknya 10. Ya buktinya kelompok situ 10, Yusuf cuma 1. Ya Yusuf paling muda lagi, ya Yusuf lah itu. Yusuf yang aneh-aneh. Oh belum tentu jumlah. Jangan lihat jumlahnya. Bersekongkol atau persekutuan bukan dilihat jumlahnya berapa ribu. Yang dilihat, yang ditampilkan apa? Pengajaran yang benar atau bukan? Itu yang dilihat. Amin sagu. Yang dilihat. Jangan salah tafsir. Seringkali kita lihat jumlah 10 kakak Yusuf lawan Yusuf 1. Jelas Yusuf salah. Bukan. Ternyata tidak begitu. Karena Yusuf berpegang pada pengajaran yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Ini roh pengintai yang harus disucikan. Sebab apa coba? Kalau ada roh pengintai, ada orang yang mati sebelah tangan. Roh pengintai ini mengakibatkan kekeringan rohani. Kering tangan kanannya. Kekeringan rohani. Pingsan rohani. Suam-suam rohani. Kalau dibiarkan sampai pada kematian rohani dan kebinasaan. Jangan ada roh pengintai. Ya, kita bekerja di penggembalaan hanya untuk kelompok sendiri. Di penggembalaan bahaya juga. Bukan hanya di fellowship semacam ini ada kelompok-kelompok. Di penggembalaan ada kelompok-kelompok juga. Kelompoknya sini, kelompoknya sana. Nanti kalau kelompok sini biar gak tahu sana, biar. Oh kelompoknya sini. Jangan. Itu roh pengintai. Jangan. So, ya? Ayo kita bekerja untuk pembangunan tubuh Kristus. Amin sago. Tidak boleh ada roh pengintai. Akibatnya kering roh. Sekarang hasil penyucian. Kalau sudah disucikan dari roh pengintai, hasilnya hasil penyucian. Yang pertama, hasil penyucian yang pertama. Mari, kalau sudah bersih dari roh pengintai, hasilnya yang pertama ayat 11. Kejadian 42 ayat 11. Baca lagi. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Kami orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Ya, terima kasih. Nomor 1, kejujuran. Kalau tidak ada lagi roh pengintai kebenaran sendiri, tidak ada lagi menghakimi orang lain, tidak ada lagi bekerja untuk kepentingan kelompok, golongan, keluarga, tadi suatu diri sendiri. Kadang-kadang kita melayani untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk ini. Jangan. Itu kelompok-kelompok. So, ya. Kemudian bersekongkol. Tidak ada lagi persekongkolan. Yang dilihat pengajaran. So, ya. Pengajaran yang benar. Tidak ada lagi kebenaran sendiri. Hasilnya adalah pertama jujur. Ini pekerjaan firman. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman pengajaran benar. Membuat kita jujur. Kejujuran pertama itu. Nah, ini saja. Ayo Tuhan rindukan kejujuran. Kita juga merindu kejujuran hari-hari ini. Kejujuran artinya apa? Beberapa arti. Kejujuran tidak ada yang disembunyikan. Cerita mereka. Kami bersaudara sekian. Ya, tapi Yusuf sudah tidak ada lagi. Nah, cerita. Ya, cerita semuanya. Jujur, tidak ada yang disembunyikan. Jujur. Jujur, saudaraku, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada kemunafikan. Jujur. Jangan di dalam di luar tidak sama. Di dalam hati di luar tidak sama. Di dalam gereja di luar gereja tidak sama. Itu tidak jujur. Harus jujur. Tidak ada kemunafikan. Jujur. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jujur. Terutama mengenai firman pengajaran yang benar. Jujur mengenai Tuhan dulu. Tuhan itu pengajaran yang benar. Firman yang lahir menjadi manusia, itulah Yesus.
kejujuran kita nomor satu mengenai pengajaran. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, tidak. Oh ya benar pengajarannya, tetapi tidak boleh. Oh pengajarannya salah, beda, tapi tidak boleh. Kalau sudah tidak jujur soal pengajaran, soal Tuhan, wah bagaimana lagi? Soal sesama pasti tidak mungkin jujur. Soal Tuhan dulu, para gembala, soal Tuhan dulu jujur, soal pengajaran yang benar jujur. Baru kita bisa jujur dalam segala hal, amin. Pasti jujur segala hal. Soal pengajaran dulu, iya katakan ya, tidak katakan tidak, tidak perlu. Ya benar, memang salah, pengajarannya beda salah. Tapi ini kan masih keluarga kami, jadi kami ya cuma hargailah. Kami suka, nggak boleh, nggak bisa. Itu orang semacam itu takkan jujur dalam segala hal, tidak jujur. Nah, kalau beda, siapapun ayah saya, siapapun juga, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau benar, iya benar. Tetapi ini masih tidak boleh juga, tidak jujur juga. Ya. Benar. Tapi dia angkatan 32, saya angkatan 16. Masa saya ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Benar ya benar. Itu orang jujur. Jujur dalam hal pengajaran, jujur dalam segala hal. Orang Israel, contoh 10 pengintai. Waktu mereka ke Kanaan, Tuhan bilang, coba lihat Kanaan, negeri penuh susu dan madu. Ini pengajaran yang benar dari Tuhan. Lihat. Begitu lihat, aduh, sampai dipikul. Benar Tuhan firman, benar, luar biasa. Hanya, tapi ada orang enak Tuhan, yang suka makan orang lah. Nah, ini orang tidak jujur. Benar Tuhan, ini anggurnya kami sampai pikul. Oh bagaimana anggur dipikul? Wah luar biasa. Luar biasa subur. Hanya ada ini, hanya ada itulah. Tidak jujur. Mati di padang gurun. Tidak pernah masuk Kanaan. Tidak pernah dipakai dalam kegerakan hujan akhir. Tidak. Dicari orang jujur hari-hari ini. Amin saku. Dicari orang jujur. Bukan orang pandai kaya. Sekalipun boleh. Tapi bukan itu yang utama. Orang jujur yang dicari. Semoga kita bisa jujur. Hasil kedua, hasil penyucian. Yang kedua ayat 13. Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara. Kami bersaudara. Anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Ya. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Ya. Dan seorang sudah tidak ada lagi. Ya, terima kasih. Kesatuan. Kalau jujur, pasti menyatu. Pasti tidak usah disuruh. Kesatuan. Ya, kesatuan. Jujur, kesatuan. Kalau hati kita jujur, kalau kita jujur, pasti kita bisa menyatu dengan yang lain. Mulai dari suami istri. Kalau suami jujur, istri jujur, pasti bisa jadi satu. Jujur dalam arti nomor satu, jujur kepada Tuhan. Soal pengajaran dia jujur. Soal segala hal, tidak menyembunyikan sesuatu. Dia jujur, tidak munafik, jujur. Pasti jadi satu. Pasti jadi satu. Para hamba Tuhan, saya dan saudara, biar kita tidak kenal. Kalau kita jujur, pasti jadi satu. Amin. Pasti jadi satu. Kalau tidak jujur, permisi. Biar satu tempat tidur, tidak pernah jadi satu. Tetap ada yang disembunyikan. Tetap ada jarak. Suami dan istri tetap ada jarak. Jujur, pasti ada kesatuan. Kita memang berbeda-beda. Gereja Tuhan memang berbeda-beda. Ini sering diterangkan salah. Jadi kita berbeda-beda. Jangan persoalkan perbedaan, betul? Tidak boleh persoalkan perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan suku, tidak boleh. Perbedaan tempat, perbedaan apa, tidak boleh. Tapi 7 hal tidak boleh berbeda. Ini yang sering tidak diterangkan. Cuma menerangkannya, kita ini beda. Dilahirkan Adam dan Hawa beda. Adam rambutnya pendek, Hawa panjang. Kok tahu, saya bilang ya. Karena melihat sekarang ini. Nah itu ya. Beda kita. Jadi biar beda kita. Ya betul. Tetapi ada 7 hal yang tidak boleh beda. Kalau mau masuk kesatuan tubuh Kristus, semua boleh beda,
pertahankan perbedaan. Semua boleh beda, tetapi 7 hal tidak boleh beda. Efesus 4 ayat 3. Mari. Efesus 4 ayat 3. Mari silakan. Dan berusaha memelihara kesatuan roh Ya. oleh ikatan damai sejahtera. Ya. Satu tubuh. Satu tubuh. Dan satu roh. 2. Satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Satu pengharapan. 3. Yang terpanggil dalam panggilanmu. Satu Tuhan. Satu Tuhan. Satu iman. Satu iman. Satu baptisan. Satu baptisan. 6. Satu Allah dan Bapa dari Satu semua. Allah dan Bapa dari semuanya. 7 hal tidak boleh berbeda. Semua boleh berbeda dan pertahankan, tidak boleh sama. Memang ini bunga ini kalau sama semua jelek. Semua boleh berbeda dan kita pertahankan. Jangan ingin jadi sama. Yang kulit sawo matang jangan ingin jadi kulit putih. Nah, kalau mau jadi kulit putih nanti dipakai apa-apa rusak tambah. Yang kulit putih jangan ingin kulit sawo matang dicet-cet. Ya sudahlah, memang beda kita ya beda-beda saja. Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Yang rambut kerinting jangan ingin lurus, pakai disetrika. Itu saya. Kalau istri saya ini perlu diberitahu ini, ibu-ibu gembala jangan tiru-tiru ya. Wah itu istrinya sendiri di kolom. Enggak, ini asli. Tuhan yang tahu asli. Itu asli, saudara ya. Asli. Ayo, saudara ya. Biarlah beda-beda. Itu beda perbedaan kita pertahankan biar bagus. Tapi 7 hal tidak boleh beda tadi. 7 hal tidak boleh beda. 7 hal tidak boleh beda. 7 hal tidak boleh beda. Saudara ya, ayo, 7 hal tidak boleh beda. Mulai dengan satu tubuh, tidak boleh beda. Satu tubuh. Satu tubuh itu artinya satu kepala. Kepala itu siapa? Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Mari, Yohanes 1 ayat 1 ayat 14. Itu Yesus, itu kepala. Tidak boleh beda ini. Mari. Pada mulanya adalah Ya. firman. Firman atau logos, firman pengajaran yang benar. Terus Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. ya, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman di antara kita. pengajaran yang benar lahir menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi Yesus itu adalah kepala, adalah pengajaran yang benar. Satu tubuh itu sama dengan satu kepala, satu pengajaran yang benar. Sekarang ayat 12 ya, kalau tidak salah. Kita diperanakkan, mari. Tetapi semua orang yang menerimanya Ya. diberinya kuasa Ya. supaya menjadi anak-anak Allah, Ya. yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, Dilahirkan baru bukan oleh darah daging, bukan pula secara jasmani oleh Ya. keinginan seorang laki-laki, Ya. melainkan dari dari Allah. Allah, dari firman. Allah adalah firman pengajaran tadi, logos. Jadi Yesus sebagai kepala adalah Allah, firman pengajaran yang benar yang lahir menjadi manusia. Itu kepala. Firman pengajaran yang lahir jadi manusia. Tubuhnya, ayat 12, tubuhnya, gerejanya, tubuhnya, yaitu kita. Manusia daging yang dilahirkan baru oleh firman pengajaran yang benar. Itu tubuh. Dilahirkan baru oleh firman pengajaran yang benar. Satu tubuh dilahirkan oleh satu kandungan. Satu pengajaran yang benar. Satu tubuh dilahirkan oleh satu pengajaran yang benar. Jadi satu tubuh, satu pengajaran yang benar. Baru satu roh. Satu roh. Terus satu iman. Satu baptisan. Kalau sudah pengajarannya sama, rohnya sama, imannya sama, baptisannya sama, tidak usah diajar lagi. Kalau pengajarannya sama, sudah sama semua. Sampai satu Allah Bapa. Sampai satu Allah Bapa. Jadi jangan ngawur soal perbedaan. Bukan dihantam kita beda-beda, tidak apa-apa. Oh, tidak bisa. Semua boleh beda. Tapi 7 hal tidak boleh beda. Untuk menuju kesatuan tubuh Kristus. Yang benar, yang sempurna. Semoga kita bisa mengerti. Ini tentang kesatuan. Jujur, kesatuan. Kalau kita jujur bersatu, suami, 2 orang sepakat, satu hati, satu kesatuan, doanya dijawab oleh Tuhan. Amin, saku. Doanya dijawab. Mintalah, Tuhan akan memberikan. Doanya dijawab oleh Tuhan. Kalau kita jujur bersatu dalam
kebaktian fellowship ini, saudaraku,